Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa media Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya sehingga pada kesempatan yang singkat ini kita bisa kembali berjumpa lewat media Multazam ini. Semoga perjumpaan kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, dan tentu kita berharap semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita kembali akan sedikit menyinggung tentang kesabaran. Terlebih di saat kita sedang dilanda musibah wabah corona ini, di mana kita sangat dibutuhkan sikap yang bijak dan tetap terus bersabar. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, disebut hadis Rasulullah menyatakan, an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'asuhu Allah ta'ala 'ala man yasha wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'in wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu illa kanat lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ta'un. Maka beliau menghabarkan bahwasanya ta'un itu adalah azaban, satu azab yang Allah kirimkan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan Allah jadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Maka tidak seorang hamba pun yang ketika terjadi wabah, kemudian dia tinggal di negaranya dengan penuh sabar dan berharap, dan dia tahu bahwa tidak akan pernah menimpa musibah itu kecuali apa yang Allah telah tetapkan, kecuali orang tersebut akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjarannya orang yang syahid, yaitu sebagai syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ta'un Ta'un ini merupakan dikatakan innahu waba muayyan. Ta'un itu disebut atau dikatakan sebagai wabah tertentu, wabah dengan ciri tertentu. Wa qila annahu kula waba'in amin. Dan dikatakan juga wabah ini sifatnya umum, tidak dengan ciri tertentu, yang menimpa sebagian orang atau menimpa penduduk di muka bumi ini, yang bisa mengakibatkan kematian bagi mereka-mereka yang tertimpa. Dan ta'un ini merupakan rijsun Ta'un itu merupakan rijs merupakan satu hal yang berbahaya sebagai azab yang Allah utus, yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi wabah ini juga memiliki nilai rahmat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang ketika turun di satu tempat dan di tempat itu dia berada, maka hendaknya dia bersabar bersabar dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan satu keyakinan bahwa tidak akan menimpa musibah itu
kecuali memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu ayat, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan menimpa, sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali memang itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah sebagai pelindung dan kekasih kami, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang iman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap yang harus kita ambil tatkala kita sedang berhadapan dengan musibah dan wabah ini? Sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita supaya mengisolasi diri, ya, agar jikalau kita yang kena musibah tidak akan menular kepada orang lain, atau menjaga diri agar tidak tertular oleh orang lain. Nah, maka demikian juga diarahkan oleh para ulama, ya, bahwasanya idza waqa'a ta'un fi ardin, ketika terjadi wabah ta'un di satu tempat, satu negara, di satu wilayah, fa innana la nuqaddimu 'alaiha, kita tidak boleh datang ke tempat itu. Li'anna al-iqdamu 'alaiha ilqa'u bi nafsi ila tahlukah. Karena tatkala kita datang ke sebuah tempat yang di situ sudah terjadi wabah, berarti kita datang dengan menjerumuskan dirinya. Dan ketika terjadi di satu tempat dan orang itu di tempat itu, maka tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari tempat itu. Karena kan ketika dia keluar ini akan membawa bahaya. Inilah oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita supaya bersabar. Salah satu sabar, ya, salah satu sikap sabar yang kita rasakan ini, termasuk kita harus bersabar menerima suasana. Mungkin kalau kita terima dengan perasaan, rasanya sudah nggak sabar, ya. Sudah kepengen sholat jamaah, sudah kepengen Jumatan, sudah rindu dengan pengajian-pengajian, sudah rindu dengan berbagai komunitas, segala macamnya. Tetapi karena memang kita dianjurkan untuk tidak banyak berkelompok-kelompok, maka kita pun harus menerima anjuran ini dengan sabar. Termasuk anjuran pemerintah, ya, edaran pemerintah, kita harus terima dengan sabar, ya, meskipun perasaan kita tuh sudah tidak nyaman dengan keadaan yang demikian. Semua ini adalah merupakan satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah SWT, karena antara iman dan sabar itu sangat erat kaitannya. Bahkan sabar itu separuh dari iman, ya. Kedudukan sabar dan iman itu seperti kedudukan badan dan jasad. Kata Sayyidina Umar, ya, wa idza dhahaba ar-ra'su dhahaba al-jasad wa kadza idza dhahaba as-sabru dhahaba al-iman. Karena begitu eratnya iman dan sabar itu digambarkan sebagai hubungan antara kepala dan jasad, maka ketika terpisah antara kepala dan jasad, maka demikian pula akan terpisah antara iman. Ya, ketika sabar hilang, maka hilang juga keimanan. Keimanan dianggap gagal ketika kita tidak bersabar, karena iman itu sebagiannya adalah bersabar. Dan sabar memang itu pahit, ya. Dikatakan as-sabru kas-sibri, ya, murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu murrun, ya, pahit, kas-sibri seperti jadam, seperti baratawali. Ya. Lakin awaqibuhu, akan tetapi akibat ketika kita bisa menelan sesuatu yang pahit ini, nanti akan menemukan satu keadaan yang lebih ahla, lebih manis daripada madu. Ini yang perlu kita terus, ya. Dan sabar ini merupakan dia, ya, sabar itu adalah cahaya yang terang benderang, sehingga tidak ada satu persoalan pun yang tidak
harus selesaikan dengan kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar adalah akan membantu memudahkan proses penyelesaian dalam segala urusan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit yang kita bisa sampaikan. Semoga kita bisa melewati suasana yang cukup berat ini yang melanda semua kalangan. Semoga kita bisa melewati dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan penuh ketawakalan, dan bahkan saking begitu mulianya, seandainya seorang harus mendapatkan musibah wafat karena ta'un ini, maka disebutkan dalam hadis dia akan mendapatkan pahala sebagai seorang syahid. Dan ketika seseorang terkena musibah dengan wabah ini, itu berarti memang sudah ditakdirkan Allah. Dan bagi kita yang selamat, mudah-mudahan selamat, ini pun karena takdir Allah, bukan semata-mata karena usaha. Memang kita harus berusaha melindungi diri dari segala kemungkinan penularan dengan masker, dengan mengisolasi diri, dan macam-macam cara kita lakukan. Itu sebuah ikhtiar untuk menyempurnakan tawakal kita semua, untuk menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah. Tetapi hakikatnya tatkala kita selamat dari musibah, itu pun adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia, urusan agama dan akhiratnya. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.